Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas analisa algoritma rekursif. Nama saya Alifia Fifah, NIM 1824101036 dari kelas DAAA. Untuk soal yang pertama adalah buat algoritma rekursif untuk mencari UN dari baris 1, 5, 11, 19, 29, dan seterusnya, di mana suku KN didapat dari suku N-1 ditambah 2N, sehingga U5-nya didapat dari U4 ditambah 2 dikali 5. Nilai U1-nya ditentukan 1. Maka di sini saya membuat sebuah program dengan menggunakan bahasa Python. Yang pertama saya membuat fungsi dengan nama UN1 dengan parameter N. Kemudian apabila N-nya sama dengan 1, maka return nilai 1. Jika N-nya tidak sama dengan 1, else return UN1 N-1 ditambah 2 kali N. Kemudian akan menghasilkan seperti ini. Di sini saya mengambil sampel 5. Hasilnya adalah 29. Kemudian yang B adalah buat pohon rekursif untuk U5-nya. Di sini kita ketahui bahwa formulanya adalah U5 sama dengan U4 ditambah 2 dikali 5. Maka selanjutnya untuk U4-nya sama dengan U3 ditambah 2 dikali 4. Dan seterusnya hingga mencapai base case-nya yaitu U1 sama dengan 1. Selanjutnya kita mulai eksekusi dari baris U1 sama dengan 1. Diketahui bahwa U1-nya sama dengan 1, maka U2 sama dengan 1 ditambah 2 dikali 2 sama dengan 5. Selanjutnya, U2-nya telah diketahui, maka U3 sama dengan U2, U2-nya tadi 5, ditambah 2 dikali 3 sama dengan 11, dan seterusnya hingga menghasilkan angka 29. Maka sesuai dengan program yang telah saya buat. Selanjutnya yang C adalah tentukan metrik untuk ukuran inputnya. Metrik inputnya di sini adalah N, karena N itu berpengaruh terhadap proses ketika program dijalankan. Selanjutnya, tentukan basic operation-nya. Di sini basic operation-nya adalah N sama dengan 1, return 1. Karena operasi itu selalu dilakukan saat programnya berjalan. Kemudian jelaskan apakah untuk input yang ukurannya sama banyaknya, eksekusi basic operation bisa berbeda, apakah diperlukan analisa base case, worst case, dan average case. Di sini saya menjawab tidak perlu, karena jumlah node-nya itu akan selalu tetap, walaupun basicnya berbeda. Selanjutnya, jika banyaknya eksekusi basic operation untuk input ukurannya N dinyatakan sebagai Cn, tentukan recurrence relation untuk menentukan nilai Cn. Maka Cn-nya di sini adalah 1. Cn sama dengan Cn-1 ditambah 2n plus 1. Ini untuk recurrent relation-nya. Selanjutnya, untuk persamaan langsungnya, telah kita ketahui bahwa terdapat persamaan sebagai berikut. Cn-1 ditambah 2 dikali n plus 1. Kemudian selanjutnya kita masukkan yang kedua, itu Cn-2 ditambah 2 dikali n plus 1, n plus 1. Maka dihasilkan Cn-2 ditambah 2 dikali 2n plus 2. Selanjutnya lagi Cn-3 ditambah 2 dikali n plus 1 ditambah 2n plus 2 akan menghasilkan Cn3 ditambah 2 dikali 3n ditambah 3. Maka dari formula di atas tadi dihasilkan persamaan pertama, yaitu Cn sama dengan Cn min I ditambah 2 dikali In ditambah 1, sesuai dengan ini. Maka selanjutnya kita mencari persamaan yang kedua. Untuk mencari persamaan kedua, kita substitusikan U1 sama dengan 1-nya ini ke dalam formula yang tadi. Maka dihasilkan Cn sama dengan 1 ditambah 2 dikali In ditambah 1. Dari sini kita ketahui bahwa I-nya itu sama dengan N-1. Maka I-nya kita substitusikan ke persamaan yang kedua tadi. Maka dihasilkan Cn sama dengan 2 dikali N kuadrat. Selanjutnya kita masuk ke latihan kedua. Buat fungsi rekursif untuk menghitung UN dari deret 0, 1, 5, 19, 65, dan seterusnya, di mana suku KN didapat dari 5 kali suku N-1 dikurangi 6 suku U-2. Misal, suku 5 didapat dari 5 dikali 19 dikurangi 6 dikali 5, nilai suku 1 sama dengan 0, dan suku 2 sama dengan 1. Oke, di sini saya membuat programnya.
Pertama saya membuat fungsi dengan nama UN2, parameternya N. Apabila N sama dengan 1, maka hasilnya 0. Jika N-nya sama dengan 2, maka akan mengembalikan nilai 1. Jika tidak, maka return UN2 N-1 dikali 5 dikurangi UN2 N-2 dikali 6. Maka akan dihasilkan seperti ini. Di sini saya mengambil sampel 4, akan dihasilkan angka 19. Selanjutnya untuk yang B, buat pohon rekursif untuk menghitung suku keempat. Kita ketahui bahwa formula dari program tadi adalah 4 sama dengan 5 dikali deret U3 dikurangi 6 dikali deret U2. Kemudian untuk U3-nya itu dihasilkan 5 dikali deret U2 dikurangi 6 dikali deret U1. Maka kita akan eksekusi dari bawah. Jadi untuk U3-nya sama dengan 5 dikali deret U2-nya itu tadi 1, kemudian dikurangi 6 dikali deret U1-nya 0, maka dihasilkan 5. Kemudian naik lagi ke deret 4. Deret 4, 5 dikali deret 3. Deret 3 diketahui tadi bakal 5 hasilnya. Kemudian dikurangi 6 dikali deret 2-nya 1, maka dihasilkan angka 19. Maka sesuai dengan program yang saya buat. Kemudian selanjutnya tentukan metrik untuk ukuran inputnya. Metrik inputnya itu N, karena N ini berpengaruh terhadap proses looping pada program. Kemudian basic operation-nya di sini N-1. Karena operasi N-1 ini selalu dilakukan saat program berjalan. Kemudian perlukah menggunakan analisa best case, worst case, dan average case? Jawabannya adalah tidak perlu karena jumlah node-nya itu akan selalu sama. Kemudian tentukan recurrence relation untuk menentukan nilai Cn. Di sini saya menentukan recurrence relation-nya mendapatkan Cn sama dengan 1. Cn sama dengan 5 dikali Cn-1 dikurangi 6 dikali Cn-2. Kemudian cari persamaan langsungnya. Kita ketahui bahwa formulanya adalah Cn sama dengan 5 dikali Cn-1 dikurangi 6 dikali Cn-2. Itu hasilnya adalah 0. Kita jadikan persamaan, maka dihasilkan sama dengan 0. Kemudian akan menghasilkan sebuah persamaan berikut. R² min 5R plus 6 sama dengan 0, maka akan dihasilkan R sama dengan 2 atau R sama dengan 3. Kemudian dari situ kita bisa menentukan persamaan 1 dan persamaan 2-nya menggunakan R1 dan R2-nya ini tadi. Pertama-tama kita mencari tahu dulu nilai A dan B-nya. Dari rumus ini, kita substitusikan R1 dan R2-nya masing-masing. Dari sini kita ketahui bahwa A itu nanti ketemu sama dengan min 3 per 2B. Kemudian kita cari B-nya, B-nya ketemu 1/3. Maka dicari lagi A-nya. A-nya kan tadi min 3 per 2B. Maka B-nya disubstitusikan ke sini, dikalikan hingga menghasilkan A sama dengan min setengah. Dan B-nya itu 1/3. Muncullah persamaan 1 dan persamaan 2. Kemudian kita substitusikan A dan B itu ke formula yang awal tadi. Jadi di sini diketahui Cn sama dengan A 2 pangkat N ditambah B 3 pangkat N. Diketahui bahwa A-nya itu setengah dikali 2 pangkat N ditambah 1/3 dikali 3 pangkat N hingga menghasilkan Cn sama dengan min 2 N min 1 plus 3 N min 1. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.